Tentu, ini adalah draft materi edukasi yang dirancang untuk mengubah perspektif masyarakat umum tentang struktur biaya internet. Membongkar mitos, kenapa tagihan internet saya mahal? Kita semua pernah merasakannya. Saat melihat tagihan internet bulanan atau membeli kuota data, kita sering bergumam, kenapa sih internet mahal sekali? Bukannya ini cuma data digital yang tidak terlihat? Ini adalah kesalahpahaman yang paling umum terjadi. Ada satu rahasia besar di industri telekomunikasi, bahan baku internet, yaitu data yang mengalir, sebenarnya sangat-sangat murah. Hampir gratis. Lalu, kemana perginya uang yang kita bayarkan setiap bulan? Jika internet itu murah, kenapa tagihannya mahal? Jawabannya sederhana, kita tidak membayar untuk data itu sendiri. Kita membayar untuk kemewahan, agar data tersebut bisa sampai ke perangkat kita dengan cepat, stabil, dan aman, kapanpun kita mau. Mari kita gunakan analogi sederhana untuk memahaminya. Analogi air minum, PDAM. Bayangkan air di sungai atau sumber mata air pegunungan. Airnya sendiri gratis, disediakan oleh alam. Tapi, agar air itu bisa keluar dari keran di dapur Anda dengan bersih dan lancar 24 jam sehari, diperlukan upaya luar biasa. 1. Membangun bendungan dan instalasi pengolahan air. 2. Menanam ribuan kilometer pipa besar di bawah tanah hingga pipa kecil ke rumah Anda. 3. Membayar pompa listrik raksasa untuk mengalirkan air. 4. Menggaji petugas yang memperbaiki pipa bocor di tengah malam. Saat Anda membayar tagihan air, Anda tidak membayar harga airnya. Anda membayar jasa infrastruktur dan layanan yang membawa air itu ke rumah Anda. Internet bekerja dengan cara yang persis sama. Rincian biaya di balik tagihan internet Anda. Ketika Anda membayar Rp300.000 atau Rp500.000 per bulan ke penyedia layanan internet, ISP, uang tersebut digunakan untuk membiayai 5 komponen raksasa ini, yang seringkali tidak terlihat oleh pelanggan. 1. Investasi infrastruktur, biaya paling raksasa. Ini adalah jalan tol bagi data Anda. Untuk menghubungkan Anda ke dunia, ISP harus membangun jaringan fisik yang masif. Kabel serat optik, ISP harus menggelar ribuan kilometer kabel, menanamnya di bawah tanah, atau menggantungnya di tiang. Kabel laut. Untuk koneksi antar pulau atau antar negara, kabel harus diletakkan di dasar laut. Biayanya triliunan rupiah. Menara BTS, Base Transceiver Station. Untuk internet seluler, ribuan menara harus dibangun di gunung, di pelosok, hingga di tengah kota. Satu menara saja, biayanya miliaran. Data center dan server. Tempat semua informasi di internet hidup. Ini adalah gudang raksasa penuh komputer yang butuh listrik luar biasa besar dan pendingin udara non-stop. 2. Biaya perawatan jaringan, maintenance. Jaringan internet itu rapuh. Kabel bisa putus karena galian proyek jalan, digigit tikus, atau tersangkut jangkar kapal di laut. Menara bisa tersambar petir. Perangkat elektronik bisa rusak karena usia. Biaya untuk menjaga jaringan tetap hidup 24/7, agar Anda tidak marah saat internet mati, sangatlah besar. ISP harus selalu siap sedia suku cadang dan tim respons cepat. 3. Jasa teknisi dan SDM. Di balik layar, ada ribuan manusia yang bekerja. Ada teknisi yang memanjat tower tinggi di bawah terik matahari. Ada insinyur jaringan yang memantau lalu lintas data di tengah malam agar tidak macet. Ada staf customer service yang menjawab keluhan Anda saat internet lambat. Mereka semua adalah tenaga ahli yang membutuhkan gaji dan pelatihan terus-menerus agar bisa melayani teknologi yang terus berkembang. 4. Kantor layanan dan operasional. ISP adalah perusahaan yang membutuhkan kantor fisik, biaya listrik untuk menghidupkan ribuan perangkat jaringan di seluruh negeri, biaya pemasaran, hingga biaya sewa lahan untuk menaruh menara atau tiang. 5. Pajak dan regulasi, sering dilupakan. Ini adalah komponen biaya yang signifikan di Indonesia. PPN, pajak pertambahan nilai. Setiap tagihan Anda sudah termasuk pajak negara. Saat ini 11%. Biaya hak penggunaan BHP frekuensi. Untuk operator seluler, mereka harus membayar uang sewa ke negara untuk menggunakan frekuensi udara agar sinyal HP Anda bisa berjalan. Nilainya triliunan rupiah per tahun. Kontribusi USO, Universal Service Obligation. Operator wajib menyetor dana ke pemerintah untuk membangun internet di daerah terpencil yang tidak menguntungkan secara bisnis. Kesimpulan, mengubah cara pandang. Faktor tambahan di Indonesia adalah kondisi geografis kita. Membangun jaringan di negara kepulauan dengan gunung dan hutan jauh lebih mahal dan rumit dibandingkan di negara daratan yang datar. Jadi, saat Anda membayar tagihan internet bulan depan, ingatlah ini.
Anda tidak sedang membayar harga untuk menonton video YouTube atau mengirim WhatsApp. Itu bagian yang murah. Anda sedang membayar iuran patungan untuk membiayai pembangunan menara, perawatan kabel bawah laut, gaji teknisi yang bekerja 24 jam, dan pajak kepada negara, agar Anda memiliki akses ke seluruh dunia hanya dengan satu ketukan jari, kapan saja Anda mau. Itulah harga dari sebuah kenyamanan dan konektivitas.